Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Nah teman-teman, mohon maaf ya jika ibu membuat videonya di malam hari karena ibu tidak sempat membuat di sore hari karena juga ibu ada kegiatan lain. Nah teman-teman, jangan lupa ya, ibu akan selalu tetap mengingatkan, tetap jaga kesehatan di rumah karena kesehatan itu nomor satu. Nah, teman-teman, kita kan sebelumnya udah belajar nih tentang tempat belajar yang nyaman. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu nih, kira-kira siapa yang sudah mempraktikkan cara ibu guru mengajar dengan cara yang nyaman tersebut? Nanti bisa dijawab sendiri ya. Nah, bagaimana sih rasanya ketika teman-teman belajar menggunakan ruangan belajar yang sangat nyaman? Itu apa saja perbedaannya dengan ruangan yang kurang seperti pencahayaan ataupun kurang sirkulasi udara? Pasti berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang perawatan komputer. Nah, teman-teman kan sebelumnya ibu juga sudah menyinggung ya sedikit tentang tempat belajar yang nyaman itu bisa juga mempengaruhi komputer kita ataupun laptop kita. Kenapa? Seperti kemarin yang ibu sampaikan, jika sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, maka komputer kita itu juga akan bagus teman-teman, karena komputer itu dia mengikuti suhu dan kelembapan. Nah teman-teman, sekarang untuk perawatan komputer, mungkin teman-teman yang sudah punya buku paketnya bisa dilihat di halaman 6. Nah di sini ada peletakan dan perawatan komputer. Nah yang pertama itu di situ dijelaskan bahwa letakkanlah komputer di tempat yang bersih. Nah sudah sangat jelas teman-teman, letakkan komputer di tempat yang bersih, karena kalau komputer saja tidak diletakkan di tempat yang bersih, dia akan menjadi rusak. Nah seperti kemarin kayak ibu contohkan, ketika teman-teman sedang mengerjakan tugas, teman-teman jangan sekali-sekali membawa makanan ataupun minuman di dekat komputer, karena keyboard komputer itu 2 kali lebih kotor ataupun lebih jorok daripada yang kita bayangkan, karena seperti rimah-rimah jajanan itu bisa masuk ke dalam sela-sela keyboard komputer. Nah itulah kenapa kita harus meletakkan komputer di tempat yang bersih, karena juga itu akan mempengaruhi penggunaan komputer. Nah setelah itu komputer, jika teman-teman menggunakan, gunakanlah secara sebaik mungkin. Nah jika sudah digunakan, jangan lupa ditutup menggunakan penutup komputer. Biasanya tuh seperti ada kain atau penutup transparannya. Itu juga bisa menghindari dari debu-debu yang akan menempel di keyboard ataupun di layar komputer ya, ataupun di CPU-nya. Nah sekarang yang kedua yaitu letakkan komputer di tempat yang sejuk. Nah seperti yang ibu jelaskan di sebelumnya, kalau komputer itu harus diletakkan di tempat yang sejuk bersih. Kenapa? Karena komputer itu dia mengikuti suhu dan kelembapan suatu ruangan. Nah jika teman-teman meletakkan komputer di dekat cahaya sinar matahari, apa sih yang bakal terjadi? Nah pasti itu biasanya ada kerusakan, karena dia langsung mengenai CPU ataupun mengenai monitornya. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya, karena itu juga bisa merusak perangkat komputer. Nah makanya kenapa ruang lingkup ataupun ruangan untuk komputer atau laptop itu kita bikin senyaman dan sebersih mungkin. Nah dan yang terakhir untuk perawatan komputer apa? Coba kita lihat sama-sama. Ketika teman-teman menggunakan komputer, ikutilah sesuai prosedur yang sudah ada di buku petunjuk. Nah kita bukan sembarang membuat bukan sembarang menggunakan komputer teman-teman ya. Komputer itu kita ada cara-cara penggunaannya.
Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman mau membuka Word atau teman-teman mau contohnya kayak selain buka Word, teman-teman mau mengedit foto, di situ kan ada cara-caranya. Jadi bukan teman-teman hanya sekedar buka habis itu bikin aku nggak bisa sih gimana sih caranya, bukan, tapi memang teman-teman harusnya itu mengikuti prosedur yang ada. Oke, jadi tadi itu ada 3 cara perawatan komputer. Ingat ya. Habis itu nanti tugasnya, hari ini materinya pendek sekali teman-teman ya, karena seharusnya teman-teman itu mendapatkan modul, tapi karena modulnya baru saja dibagikan untuk yang semester ganjil, kita akan menggunakan modulnya itu untuk di pertemuan minggu depan. Oke, nanti di pertemuan minggu depan kita akan belajar bagaimana menggunakan komputer. Jadi kita langsung teman-teman langsung membuka komputer atau laptop. Nanti di situ kita akan belajar kalau aku tidak salah itu tentang Word, menggunakan Word ataupun menggunakan bagian-bagian dari Word itu apa aja. Oke, nanti tetap semangat belajarnya sama-sama. Oke, kita sama-sama belajar agar bisa sama-sama jadi anak yang pintar. Baiklah, untuk tugasnya teman-teman bisa buka buku paket yang seperti ibu berikan ini. Jika sudah ada ya, teman-teman bisa buka halaman 9. Nah, di halaman 9 di sini ada latihan. Nah, teman-teman nanti mengerjakannya di buku saja ya, halaman 9 dan halaman 10. Kerjakan latihannya yang mana, Bu? Yang objektif, pilihan ganda, dan yang isian titik-titik yang B. Yang C-nya dikerjain, Bu? Tidak perlu dikerjakan. Ya teman-teman, ingat hanya pilihan ganda dan isian titik-titik. Kerjakannya di sini saja ya. Oke. Nah, mungkin itu saja teman-teman video dari guru. Sekali lagi mohon maaf jika ibu membuat videonya di malam hari karena ibu tidak sempat, karena takutnya besok ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting tetap semangatnya ibu. Lagi malam-malam semangat nih, bakal keringet. Baiklah, sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Kelas bakal ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.